Pasca kekalahan Turki Utsmani pada Perang Dunia Pertama, wilayah jajahannya di Timur Tengah kemudian dijadikan wilayah mandan oleh Liga Bangsa-Bangsa. Inggris dipercaya untuk mengurus wilayah Hijaz, Yordania, Palestina, dan Irak. Sementara itu, Prancis dipercaya untuk mengurus wilayah Suriah dan Lebanon. Syarif Hussein dan anak-anaknya mendapatkan imbalan atas jasa mereka yang telah memberontak atas kekuasaan Turki Utsmani di Timur Tengah. Syarif Hussein diangkat menjadi raja di wilayah Hijaz. Sementara itu, dua orang anaknya mendapatkan kekuasaan di bagian lain. Abdullah bin Hussein diangkat menjadi penguasa di wilayah Transjordania. Sementara itu, Faisal bin Hussein diangkat menjadi pemimpin di Suriah dan di Irak. Merekalah yang mendirikan negara monarki modern di sebagian Timur Tengah atas nama Wangsa Hasimiyah. Sayangnya, kekuasaan Faisal atas wilayah Suriah tidak bertahan lama. Pada tahun 1920, selang beberapa bulan setelah dideklarasikan, mandat wilayah Suriah diberikan kepada Prancis dan Faisal segera dilengsarkan dari tahtanya. Setahun setelahnya, Inggris yang memegang mandat atas wilayah Irak kemudian mengangkat Faisal sebagai raja di kerajaan tersebut. Ia dilantik pada tanggal 23 Agustus tahun 1921. Sejak saat itu, resmilah Irak menjadi negara monarki, sehingga Faisal dan keturunannya memiliki hak penuh atas wilayah Irak. Faisal wafat pada tahun 1933. Suksesi kerajaan Irak kemudian diteruskan oleh anaknya yang bernama Ghazi. Namun, Ghazi memerintah selama 6 tahun saja. Dalam insiden kecelakaan mobil, Ghazi meninggal dunia pada bulan April tahun 1939. Ghazi kemudian digantikan oleh putranya yang baru berusia 4 tahun. Ghazi bin Faisal menikahi sepupunya yang bernama Alia binti Ali pada tahun 1934. Dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak laki-laki sematawayang yang diberi nama seperti nama kakeknya, Faisal. Faisal lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1935 di kota Baghdad, Irak. Kelahiran Faisal disambut dengan kegembiraan oleh ayahnya. Saat pesta kelahiran dan khitanan anaknya, Raja Ghazi mengundang seluruh perangkat kerajaan dan kerabatnya dari kerajaan Yordania. Ia juga memerintahkan pembagian sedekah kepada para fakir miskin. Lebih dari 50 anak yatim turut dikhitan dan dijamu atas namanya pada hari tersebut. Tetapi umur Ghazi tidak panjang. 4 tahun kemudian ia wafat dalam kecelakaan misterius. Banyak isu yang berkembang. Ratu Alia dituding ikut andil sebagai penyebab kecelakaan karena hubungannya yang tak harmonis dengan sang suami. Segera setelah wafat, tampuk kekuasaan Irak diserahkan kepada Faisal. Namun, karena umurnya yang masih balita, pemerintahan diwalikan kepada sang paman, Pangeran Abdullah. Abdullah adalah saudara kandung dari ibunya, sekaligus sepupu dari ayahnya. Masa kecil Faisal dihabiskan di Baghdad dan di Inggris. Di Inggris, ia bersekolah di Harrow School, sekolah khusus para elit kerajaan. Ia hidup dengan gaya barat, begitu pula dengan keluarganya di Baghdad. Di dalam foto-foto lama keluarga kerajaan, amat jarang mereka tampil dengan busana tradisional Arab. Mereka mengenakan pakaian modis dengan rancangan ala barat.
Gaya hidup mereka senada dengan roda pemerintahan yang dijalankan. Sang paman dibantu Perdana Menteri Nuri al-Said menjalankan pemerintahan bercorak liberal dengan kebijakan-kebijakan yang pro-Inggris. Tak ayal, pemerintahan yang dijalankan Abdullah mendapat tantangan dari penduduk Irak nasionalis. Saat Perang Dunia Kedua, kekuatan Inggris melemah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh tentara dan pejabat nasionalis Irak untuk melakukan kudeta terhadap Abdullah. Mereka bersekutu dengan Jerman untuk melawan Abdullah. Pada April tahun 1941, Abdullah berhasil digulingkan. Mereka membentuk pemerintahan pertahanan nasional. Namun Inggris merespon kudeta tersebut dengan mengirim pasukan militer. Pada Juni, pemerintahan kudeta tersebut berhasil dihancurkan. Abdullah kembali menempati posisinya sebagai penguasa perwalian atas monarki Irak, sekaligus perpanjangan tangan kepentingan Inggris di sana. Pada tahun 1953, Faisal telah berusia 18 tahun. Abdullah kemudian mundur dari jabatannya sebagai wali raja. Ia menyerahkan tahta kerajaan seutuhnya kepada Faisal yang dikenal juga sebagai Faisal kedua. Namun Abdullah tetap memegang peranan penting sebagai penasihat raja sekaligus sebagai putra mahkota. Oleh sebab itu, pemerintahan yang dijalankan oleh Faisal merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan oleh pamannya. 3 tahun setelah naik tahta, Faisal II melakukan kunjungan kenegaraan ke Inggris, sebuah sinyal politik bahwa ia mendukung kebijakan-kebijakan politik pro-Inggris di kerajaannya. Pendapatan dari kilang minyak dijadikan Faisal untuk membangun berbagai infrastruktur di negaranya. Namun, hasil pembangunan tersebut justru semakin memperlebar jurang antara kaum elit dan para petani di Irak. Kaum elit semakin kaya dan mendominasi pemerintahan, sementara kaum buruh dan petani semakin miskin sekaligus terpinggirkan. Situasi ini mendorong bangkitnya gerakan politik komunisme dan nasionalisme pan-Arab. Pihak oposisi tentu saja tidak akan tinggal diam melihat kondisi yang menguntungkan bagi mereka. Pada tahun 1956, gerakan politik pan-Arabisme semakin menguat di Timur Tengah. Hal ini menjadi ancaman nyata bagi kekuasaan Wangsa Hasyimiyah di Yordania dan di Irak. Di Irak, pemberontakan terjadi di Najaf dan Hayy. Dalangnya tidak lain adalah pihak oposisi di dalam kerajaan Irak, seperti Partai Komunis, Sosialis, dan Demokratik Nasionalis. Pada awal tahun 1958, negara-negara Arab non-monarki membentuk aliansi bernama Republik Arab Bersatu. Situasi ini ditanggapi oleh Faisal dan sepupunya Raja Hussein di Yordania dengan membentuk aliansi tandingan bernama Federasi Arab Irak dan Yordania. Krisis politik semakin meningkat di Timur Tengah. Pada Juli tahun 1958, sepupu Faisal II Raja Hussein dari Yordania meminta bantuan pasukan untuk menghadapi krisis Lebanon yang mengancam Yordania. Faisal kemudian mengutus pasukan di bawah pimpinan Kolonel Abdul Karim Qasim. Pasukan tersebut berangkat ke Yordania pada tanggal 14 Juli. Namun, siapa sangka hari tersebut menjadi hari yang paling menyeramkan bagi Faisal dan bagi kerajaan Irak.
Di pagi hari tanggal 14 Juli tahun 1958, Kolonel Abdul Karim Qasim tidak meneruskan perjalanannya ke Yordania. Ia ternyata telah merencanakan siasat jahat. Pasukannya dibariskan di sekeliling kota Baghdad. Abdul Karim Qasim kemudian mengutus pasukan di bawah pimpinan Kapten Abdul Sattar Sabah Al-Ibosi menuju Istana Rihab, kediaman utama keluarga kerajaan. Melihat jumlah pasukan yang banyak, para pengawal kerajaan tak berdaya menghadapinya. Mereka membiarkan pasukan tersebut masuk ke dalam istana. Para keluarga kerajaan dikumpulkan di halaman istana, di antaranya adalah Raja Faisal II, putra mahkota Pangeran Abdullah dan istrinya, nenek Faisal yang bernama Putri Nafisa, dan bibinya yang bernama Putri Abdiya. Mereka kemudian digiring untuk dibawa sebagai tahanan militer. Naas, saat keluarga tersebut melewati halaman dapur, mereka ditembaki oleh pasukan pemberontakan. Para perempuan dipukuli di bagian leher, punggung, dan pinggul. Pangeran Abdullah dilaporkan tewas di tempat, sementara Faisal II meninggal di dalam perjalanan menuju tahanan. Di tengah perjalanan, mobil yang membawa jenazah raja dan Pangeran Abdullah dihentikan. Rakyat Irak pro-pemberontak kemudian memperlakukan jenazah tersebut secara tidak manusiawi. Jenazah mereka diseret dengan jeep di alun-alun kota Baghdad. Di sepanjang jalan, penduduk melempari jenazah Faisal dan Abdullah dengan sampah dan kotoran. Tak sampai di situ, jenazah Pangeran Abdullah juga digantung dan dimutilasi oleh rakyat Irak pro-pemberontak. Faisal II tak menyangka bahwa tanggal 14 Juli menjadi akhir dari riwayat hidupnya. Ia dibunuh sehari menjelang pernikahannya dengan putri Fadilah Ibrahim dari Mesir. Hari itu sekaligus akhir bagi kerajaan Irak setelah berdiri selama 37 tahun di bawah kekuasaan Wangsa Hasimiyah. Irak kemudian mengubah sistem pemerintahannya menjadi republik. Kolonel Abdul Karim Qasim, sang pemberontak, kini duduk sebagai Perdana Menteri di negara baru tersebut. Irak telah mewarnai sejarahnya dengan tragedi berdarah-darah sejak didirikan. Sampai kini pun, negara tersebut tampak masih jauh dari kata kedamaian. Harapan kehidupan yang lebih baik dengan mengubah sistem pemerintahan juga tak terkabulkan. Begitulah sejarah, kisah-kisah pedih, kejam, dan mengerikan selalu mengiringinya untuk pembelajaran bagi kehidupan sekarang. Demikian video kali ini, jangan lupa subscribe, menyukai, dan membagikan video ini ke media sosial Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.